Pecatur nomor 1 asal Cina, Wei Yi, betul-betul menjadi momok bagi Magnus Carlsen pada turnamen Norway Chess tahun 2025. Setelah pada pertemuan pertama Magnus kalah dengan Armageddon, di babak ke-8, Wei Yi kembali menang dengan cara Armageddon. Permainan dimulai dengan E4, lalu Magnus menjawab E5. Setelah itu, Wei Yi memilih varian gajah C4. Ini adalah bishop opening. Magnus mengembangkan kuda menyerang pion. Wei Yi mendorong D3, memberikan proteksi pada pionnya dan bersiap mengembangkan gajah. Magnus Carlsen merespon dengan C6, persiapan dorongan pion D5. Di posisi ini, Wei Yi mengembangkan kuda F3. Kemudian, Magnus membuat jebakan. Gajah E7. Apabila kuda makan pion, maka menteri A5. Putih akan kehilangan kudanya. Tentu saja, Wei Yi tidak terjebak. Di posisi ini, dia langsung rokade mengamankan raja dan siap untuk makan pion. Oleh karena itu, Magnus mendorong D6, menjaga pion, dan bersiap mengembangkan gajah. Di posisi ini, Wei Yi mendorong C3, persiapan dorongan B4 atau D4. Magnus Carlsen lanjut mengembangkan kuda B ke petak D7, lalu benteng E1. Setelah itu, kuda mundur F8, sebuah manuver untuk ke sayap raja. Akan tetapi, Wei Yi rupanya menyerang dengan menteri B3. Tentu saja apabila gajah menghadang maka menteri akan makan pion. Oleh karena itu, Magnus menempatkan kudanya di petak E6. Dengan langkah ini, Magnus siap untuk rokade. Dari posisi ini, Wei Yi kemudian menyerang dengan D4, lalu menteri C7, kemudian kuda B ke petak D2. Setelah Magnus rokade, Wei Yi menarik mundur gajah ke petak F1, menjaga pertahanan. Kemudian, Magnus menempatkan bentengnya di petak E8 dan Wei Yi dengan agresif mendorong A4, mengambil inisiatif menyerang lewat sayap menteri. Magnus Carlsen merespon dengan A5, lalu Wei Yi menempatkan kuda C4, persiapan menyerang pion E sekaligus menyerang benteng. Magnus Carlsen menukar pion. Setelah itu, kuda B6, benteng menghindar, lalu pion makan pion. Sampai di posisi ini, putih sedikit berada pada posisi yang lebih unggul dan punya 2 pion pada petak center. Di posisi ini, Magnus menarik mundur gajahnya menyerang kuda. Oleh karena itu, kuda makan gajah. Setelah benteng makan kuda, gajah D2. Permainan kemudian berlanjut. Magnus menantang pertukaran menteri, dan di posisi ini, Wei Yi membuat langkah jebakan. Menteri D3, menjaga pion dan meninggalkan penjagaan pada pion B. Pion B adalah pion beracun. Apabila menteri nekat makan pion, maka benteng E ke petak B1. Menteri hitam tidak punya jalan untuk pulang. Tentu saja Magnus tidak makan pion. Di posisi ini dia mendorong D5 dan Wei Yi menyerang kuda. Setelah kuda masuk ke petak outpost, gajah E3. Kemudian Magnus memainkan gajah E7, lalu benteng E ke petak D1 dijawab dengan benteng E ke petak D8. Di posisi ini, Wei Yi menarik mundur menterinya untuk memberikan proteksi pada pion. Selanjutnya, Magnus mendobrak dengan langkah C5. Merespon tantangan ini, Wei Yi memainkan gajah B5. Setelah pertukaran pion terjadi, kuda makan pion.
dan kuda makan kuda. Gajah makan kuda menyerang Mentri, tetapi Magnus Carlsen menantang pertukaran gajah. Wei Yi merespon dengan Mentri D3, membiarkan Magnus untuk makan gajah terlebih dahulu. Tentu saja Magnus sangat berhati-hati. Apabila simplifikasi terjadi, maka dia akan punya pion lemah. Oleh karena itu, Magnus tidak menukar gajah. Dia mendorong G6. Lalu Mentri E3 lagi-lagi menawarkan kepada Magnus untuk makan gajah terlebih dahulu. Dan kali ini Magnus memutuskan makan gajah. Setelah itu benteng makan gajah. Pion D berada dalam masalah besar. Magnus kemudian merespon dengan kuda G5, sebuah langkah pengorbanan, memberikan kuda gratis untuk putih. Apabila Mentri makan kuda, maka hitam akan mendapatkan benteng. Tentu saja jebakan seperti ini terlalu mudah untuk dibaca. Di posisi ini, Wei Yi menempatkan menterinya di petak D2, memberikan tekanan pada pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen yang menggebu-gebu rupanya kembali membuat langkah jebakan. Dia memainkan benteng ke petak C2. Langkah ini rupanya adalah blunder. Magnus Carlsen berharap Mentri makan benteng, setelah itu menterinya juga makan benteng. Tentu saja Wei Yi menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, Wei Yi memilih untuk makan kuda, membiarkan Magnus untuk makan bentengnya. Setelah langkah ini, Magnus Carlsen kemudian tertawa dan menyadari blunder fatalnya. Apabila Mentri makan benteng, hitam juga akan kehilangan bentengnya dan kalah 1 perwira. Oleh karena itu, Magnus Carlsen kembali mencoba dengan langkah jebakan, benteng makan pion. Apabila raja makan benteng, maka Mentri makan benteng, skak, sekaligus menekan pion. Namun demikian, rencana Magnus tidak berjalan mulus. Di posisi ini, Wei Yi memainkan langkah brilian. Mentri makan benteng, skakster. Memaksa Mentri makan Mentri, setelah itu raja makan benteng. Ini adalah pertarungan antara Mentri melawan 2 benteng dan gajah. Sangat sulit untuk menang pada posisi ini, apalagi di level Grandmaster. Magnus Carlsen masih melanjutkan permainan dengan Mentri C7 menyerang pion, tetapi benteng makan pion, dan Mentri skak, raja lari, Mentri E6. Wei Yi melindungi bentengnya dengan benteng aki petak D1. Setelah itu, Mentri F5, kemudian benteng ke petak D4, memberikan koneksi pada kedua benteng dan bersiap untuk membawa raja ke tempat perlindungan. Magnus menyerang dengan Mentri C2, skak, raja lari, dan raja ke petak G7. Setelah itu, pion H3, membuat tempat perlindungan pada sayap raja. Di posisi ini, Magnus menyerang dengan H5, tetapi Wei Yi mulai mengaktifkan benteng untuk menyerang pion. Setelah G5, gajah C4. Magnus Carlsen belum menyerah. Dia mencoba dengan Mentri F5, skak, raja sembunyi, dan Mentri makan pion. Kemudian raja D1. Setelah itu, Mentri H2 menekan pion, dan Wei Yi merespon dengan benteng ke petak D6. Di posisi ini, Magnus yang unggul waktu masih coba menyerang dengan Mentri G1. Namun raja C2, setelah Mentri makan pion, raja B3. Magnus belum juga menyerah. Dia mencoba dengan raja F8, tetapi benteng makan pion, skak, raja E8, dan Wei Yi menempatkan bentengnya di petak G6, mengancam skakmat pada langkah selanjutnya. Sampai di posisi ini, Magnus menyerah. Karena
Apabila dia mencoba dengan menteri makan pion skak, maka raja sembunyi. Tidak ada tempat untuk melakukan skak dan untuk mencegah skakmat terjadi.